Berarti ini anaknya. Anak Pak Anwar kan? Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Ya. Seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya yang ngurus. Ya. Satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU mau mengucapkan turut berduka cita yang mendalam ya untuk korban tragedi Garut ya, di mana terjadi ledakan di sana dan mengakibatkan ada 13 korban tewas ya. Dan kebetulan juga itu Garut masih di wilayahnya Kang Deddy Mulyadi ya, Jawa Barat. Dan di video kali ini Mas Dew mau menampilkan selain gimana kronologisnya, gimana juga Kang Deddy sebagai gubernur itu sudah hadir ya, bahkan memberikan santunan ya berupa uang tunai 50 juta per keluarga itu yang ditinggalkan. Dan juga untuk khusus anak-anak yang ditinggalkan ya, Kang Deddy akan mengadopsi ya sebagai anak asuh ya, dan menyekolahkan mereka hingga kuliah nanti, hingga perguruan tinggi. Pokoknya sekolahnya sampai perguruan tinggi itu ditanggung sama Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa sekali. Dan gimana selengkapnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Kita mulai dari kronologinya mungkin ya, beritanya. Oh ini Kang Deddy dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten, seluruh wargi Jabar dimanapun berada. Selamat sore seluruh warganet yang budiman. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dalam musibah kecelakaan pemusnahan amunisi tak terpakai di tempat pemusnahannya Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Semoga almarhum diterima seluruh keimanannya, mendapat ampunan seluruh dosa yang telah dilakukannya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi, dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama menyampaikan doa pada saudara-saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, itu tadi ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, tragedi ini terjadi kemarin ya. Jamnya kurang tahu persis. Yang jelas ini sore hari Kang Deddy bikin video, kemarin sore bikin video ini ya. Dan kita tentu saja sangat menyayangkan ya, turut berduka ya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah tragedi ya, sebuah tragedi. Jadi kita ya hanya bisa berdoa semoga yang ditinggalkan dikaruniai ketabahan, dan yang berpulang juga seperti Kang Deddy bilang tadi ya, keimanannya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya. Ini Kang Deddy langsung kunjungan. Ini kita sudah nyampe di Garut ya, untuk menengok keluarga korban. Sekaligus kita juga ada rasa simpati yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kita di Rumah Sakit Pamengpeuk untuk menuju kamar mayat, menengok para korban ledakan museum yang sudah kadaluarsa. Semoga peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir, tidak mesti lagi terjadi, dan semua orang harus senantiasa waspada terhadap segala hal dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang kadang di luar prediksi kita. Sekali lagi saya sampaikan ucapan bela sungkawa untuk keluarga korban. Semoga diberikan ketabahan.
dan semoga yang meninggalkan kita semua mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita ke kronologisnya Ini kita- ya. Oh, ini sebelum ledakan ya? Sensitif barang bere. Ini sebelum ledakan, guys. Nah, sawah babari. Ngahalangan anjing. Ya, jadi ini sebelum terjadi ya, sebelum kejadian ini sempat ada yang membuat video begitu ya. Pahendar kereta keur ngayeta diudinya. Jadi Keur ngaeu ada mobil. persiapannya dulu guys ya. Ini kan Pahendar mananya Pemusnahan, ya. tuh adi Ceritanya ya. Jadi sebelum dimusnahkan tuh ada yang perlu dibereskan dulu ya. Gelpen. Ya. Sepertinya warga sipil tadi ya yang bekerja untuk ya ada semacam kegiatan gitu ya yang mungkin dinetralisir atau seperti apa gitu ya. Aing mah dicokelan. Ledak-ledaknya. Mah gagal barang mah. Ya, itu tadi ya beberapa kegiatannya ya. Yang komenan gimana nih? Apakah ini para korbannya? Untung ada video ini. Coba kita, maksudnya gimana nih? Lihat di mana Bang? Lihat di sini. Tuh kan warga sipil kah? Kak Ros, itu warga sipil. Pihak keluarga sudah konfirmasi bahwa mereka bekerja untuk pihak TNI, bukan pemulung seperti yang ada diberitakan. Ada spekulasi kalau itu warga sipil yang sering dikasih kerjaan. Untung udah lihat. Jadi iya, memang ada berita-berita yang cukup membuat keluarga itu tersinggung begitu ya. Cukup membuat, kan namanya keluarga udah kehilangan keluarganya, malah ada berita-berita yang kurang pas. Jadi ada narasi bahwa warga sipil yang 9 itu tadi katanya pemulung ya, yang katanya itu karena terlalu terburu-buru ambil sisa-sisa serpihan itu ya produknya tadi. Padahal yang benar bukan seperti itu guys ya. Nanti aja biar ada klarifikasinya dari keluarga ya. Oke, lanjut ya, kita lihat ya. Ini momen detik-detik peledakan ya. Total anggota TNI tewas jadi 4. Pihak rumah sakit urai kondisi mengenaskan korban ledakan amunisi di Garut. Tragedi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memakan korban meninggal dunia belasan. Kabar terbaru korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan 11 orang, kini bertambah menjadi 13 orang. 2 orang korban tambahan tersebut juga merupakan anggota TNI. Dengan demikian, para korban meninggal ini terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi pada Senin pagi 12 Mei 2025 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di lokasi yang selama ini dikenal sebagai tempat rutin pemusnahan amunisi militer. Menurut warga setempat, kegiatan semacam ini memang sudah sering dilakukan sebelumnya dan biasanya warga mendapat imbauan untuk menjauh dari lokasi. Sudah beberapa kali ada pemusnahan di sini. Warga biasa diperingatkan agar tidak mendekat. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini pemusnahan justru menimbulkan petaka. Korban ditemukan di sekitar titik ledakan dan beberapa langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Pamungpeuk, Garut Selatan. Saat ini lokasi kejadian sudah disterilkan oleh petugas dan tidak diperbolehkan diakses oleh warga maupun pihak yang tidak berkepentingan. Ya, itu tadi ya kronologinya. Mungkin setelah ini. Ini ya, ini nih narasi yang cukup membuat sakit hati keluarga ya. Ada narasi tuh, setelah meledak masyarakat dibiarin begitu saja mendatangi lokasi ledakan. Ini TNI harus bertanggung jawab atas insiden ini. Tuh, itu ledakan. Ya, ini memang di video ini ada banyak berdatangan motor-motor gitu ya. Tuh. Dan sepertinya memang tidak menggunakan seragam TNI gitu ya. Makanya dinarasikan ini warga sipil mendatangi ya. Bahkan narasinya itu pemulung seperti itu ya.
Ya lalu terjadi ledakan susulan tuh mungkin ya setelahnya. Oke, ini kita lihat yang komen. Lagi pemusnahan amunisi bekas, ada beberapa warga nekat merangsek area buat ambil sisa besi ledakan. Ada peledak yang belum selesai meledak, beberapa anggota TNI ngejar buat memperingatkan tapi ikut kena ledak. Jangan nanya SOP mulu, cari kronologi dulu kenapa sebelum menghujat. Ini dari Diajeng Ambar ya. Nah ini yang sebenarnya tidak tepat ya menurut keluarga nanti ya. Dan di video tidak ada TNI yang mengejar, itu warga yang pengen cepat-cepat dapat sisa ledakan. Kalau ada TNI yang ngejar otomatis sudah ada teriakan suruh cegat. Saya nonton sampai selesai tapi nggak ada yang kejar-kejaran ya. Kalau menurut saya amunisinya yang salah. Kenapa nggak ngasih tahu kalau mau ada apa? Ini malah yang nggak habis pikir kenapa TNI yang lagi videoin cuma diam. Jadi ini makanya nanti kita lihat klarifikasinya. Lah kok minta tanggung jawab? Sudah bagian takdir ya Allah, belum ada 10 menit udah kesana, sabar dulu. Kenapa? Nunggu berapa jam supaya benar-benar aman. Yang bikin VT lol itu kejadian sesudah pemusnahan, bukan kejadian pemusnahan. Ya, nanti ya kita dengerin dari ini aja ya. Dari langsung pihak TNI ya. Setelah ini. Jadi kesannya banyak menyudutkan warga sipilnya itu ya, gitu ya. Karena dianggap pemulung, mengambil sisa-sisa serpian dan sebagainya ya. Warga lokal mendatangi lokasi ledakan untuk mengambil sisa-sisa logam bahan peledak tuh di situ ya. Ini dari singkatberita.id. Ini juga keliru narasinya menurut keluarga ya. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang ini meninggal dunia. dari TNI ya. Jadi memang saat mereka bekerja itu untuk di dalam sumur, jadi masih ada proses itu, tiba-tiba terjadi ledakan seperti itu ya. Bukan yang seperti dinarasikan tadi ya, seperti itu ya. Coba lanjut ya. Dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat. Korban masyarakat sipil itu ada 9 orang. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini. Ya, jadi narasi-narasi tentang memang betul mungkin tadi itu
setelah ledakan tuh datang, cuman untuk itu tadi ya, meledakkan detonatornya, dan itu bersama-sama dengan anggota TNI juga, biasanya aman juga. Maksudnya kan sudah terjadi ledakan nih, yang target yang diledakkan itu sudah selesai, cuman detonatornya ada di satu lubang, itu juga mau diledakkan juga terakhir itu ya. Nah, dalam proses peledakan detonatornya ini yang terjadi kecelakaan seperti itu guys ya. Mereka dalam posisi masih ada di sekitaran lubang itu memang. Ya mungkin masih menyusun peledaknya segala macam mungkin ini ya. Coba kita lanjut aja. Ya intinya bukan Peristiwa pemulung meledaknya intinya. amunisi di Garut itu adalah bukti kelalaian. Berdasarkan kronologi TNI dalam preskonnya, operasi pemusnahan amunisi ini udah sesuai prosedur. Dari mulai personel sampai ke lokasinya sudah dicek dan dinyatakan aman. Catat, awalnya dilakukanlah peledakan amunisi di 2 lubang sumur yang berjalan lancar. Nah, ada 1 lubang lagi yang digunakan untuk memusnahkan detonator, dan ketika detonatornya lagi disusun, secara tiba-tiba ledakan terjadi. Menewaskan 13 orang, 9 dari masyarakat sipil, 4 dari TNI. Itulah rangkuman kronologi yang ada pada preskonnya. Jujur, gue masih merasa janggal ketika personel lokasi udah dicek dan dinyatakan aman dan pelaksanaannya sesuai prosedur, tapi yang terjadi adalah ledakan yang memakan korban. Di antaranya masyarakat sipil pula. Kalau lo belajar ketiga, baik di teori Heinrich Domino atau model Swiss cheese, kecelakaan kerja itu tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Pasti ada penyebab yang bisa diidentifikasi meskipun lubangnya kecil. Apalagi tadi disebut tiba-tiba detonatornya meledak, which is weird. Pemicunya apa? Guncangan kah? Listrik kah? Sinyal kah? Baik sengaja ataupun tidak, ini yang harus diselidiki. Ini masih Preskon tadi diselidiki. juga masih belum menjawab pertanyaan banyak orang, kenapa bisa ada korban masyarakat sipil. Jadinya muncul banyak spekulasi di internet. Ada yang bilang masyarakat sipil yang menghampiri ledakan. Beredar tuh videonya. Tapi ada juga yang bilang masyarakat sipil di sana emang membantu Iya, atau mau dipekerjakan. dipekerjakan. Videonya juga beredar, ada orang yang malu amunisi tanpa pakai APD sehingga prosedur dan keamanannya dipertanyakan. Peristiwa meledaknya amunisi di Garut Jadi itu adalah ini sebuah hal yang perlu dievaluasi memang ya. Mereka tadi memang pada saat yang video barusan itu ya, itu tanpa alat pengaman yang cukup ya. Jadi ya ini perlu dievaluasi mungkin sama TNI adalah ya. bukti Oke, lanjut kelalaian. ya. Berdasar Kan si bapak disuruh sama tentara. Sering. Jadi lamun tentara ke orang si bapak. Ini ya diskusi anak korban yang selamat sebagai saksi yang ada di lokasi kejadian dengan Pak Kapten Sabrudin. Kelas 2 SMA. Jadi nama pada Ini mengklarifikasi ini ya. Mencadang ngiring ngelap ledakan sambil ngelak acis kane bekal pada saya teman di Bandung SMP beri pesantren kami tahu maju SMP kelas 2 keluar udah ngali kasih bapak dah kan kerali di itu di Garut oh yang sekolah besok tidak orang tamu adalah peledakan ayo ngiring peledakan di tahun 2024 lebih ke ayeuna Ya ini lebih ke bahasa Sunda ya. Mas Doi sendiri kurang terlalu paham. Ya karena penontonnya mungkin banyak juga yang bisa bahasa Sunda, Mas Diul silakan ya. Nah, selesaikan videonya. Ya, intinya ini ada di narasi anak korban mengklarifikasi bahwa para korban bukan pemulung. Ya, seperti yang beredar ya. Mereka adalah kru yang dipekerjakan membantu kegiatan penghancuran. Ya, bisa dibayangkan perasaannya ini anaknya ya. Di Mama Yanti tiga lu ngiring kaji sarang si bapak sarang mama anu ingat mama teh masih orang di yang telah mendigawe di Jakarta kok usah Ursal ini orang ini sabarnya harus kedengarannya Nabi mah paling Nabi mah kan tadi air nyariosnya setelah ditaruh bukan bupati duka senes yang setelah nyarios kabi kita cina anak korban teh pajarkan warga Nabi mah nyampaikannya ke bapak juga tong saya akhirnya dos warga itu ya jadi iya anu korban teh warga disebut warga jadi saya sepeda Warga mulung.
Padahal itu padahal di piwara komandan. Kemarin nanti anak salah standar dipilihkan kereta hidupnya. Mungkin akhirnya profesinya tentara serta warga masyarakat dirinya. Sanes nyepelekan itu gedenya bapak harus berkorban bapak itu ini luar biasanya. Kayak undang beli pedamangan, kemudian orang ngejaga toko, orang di dalam di bapaknya. Bebas sekolah badai zaman aja sekolah ya media dari SMA kelas 2 dari SMA itu suka saya kesempatannya kan kayaknya nih sih dia udah terus musibah kan namanya musibah ya ujang dia Ya, musibah ya. negara itu kan alhamdulillah berarti dia akhirnya bakal mau terus nganturkan Ya, terlihat menunduk ya si anak ya. tapi masih selamat Mungkin mengingat bapaknya yang jadi korban ya. Kayak kesempatan sekolah, tamatkan sekolah masukan kira payuna. Kalian yang paham bahasa Sunda tolong bantu terjemahkan ya di kolom komentar ya. Kita mau menyebabkan warga itu sanes warga menyepelekan bahwa itu sanehnya, iya mas. Mungkin, akhirnya mungkin pihak TNI tidak sabar hiji, warga tidak sabar hiji, warga masyarakat anu aing bantos karena ini. Saran itu Muhammad Ramdan. Lahir bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan sinjal bin soleh. Amin itu ya. Dan mudah-mudahan ada amin gitu aja ya. Sok satu nomor HP itu nya. Ini ya sok satu nomor HP dan dia dah beliau sekolah tamatkan pasti sekolah mah supaya apa bila aya ieu. Pada nomor anu abi kami. Nah, udah. Pada pesantren itu pesantren di mana pesantren? Di Bandung 7 tahun sareng sekolah SMP. Tanggal ka dieu teh sok si bapak ka dieu cenah. Di sareng bapak ngaliwe ka dieu si bapak nyarosnakan sok cenah eta mah bebas kumaha dede bade sekolah sok bade pesantren sok kan bapak mah hoyongna sekolah bade pesantren. Bisa ada tuh. Jasa. Di Mancanegara emang kosong sejijinya dari sekolah didinya berdirawatnya. Dan bapak sekolah sudah hasil namanya gitu. Bermalah itu aja. Nah, cantik pagi oke dah. Can ka bumi ya, Can. Iya, ini obrolannya ya. Tadi teh bade ka bumi dah. Fokus ke bumi dah. Lanjut ya. Mungkin saya minta pertanggungjawaban mungkin karena bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirin. Bapak saya bukan mulung. Bapak saya di situ kerja sama tentara. Oh, kerja. Ya, bapak saya kerja sama tentara. Saya tahu dari zaman saya sekolah. Saya tahu Tapi bapak saya sudah lama kerja di situ. sudah lama. Bapak saya udah kemana-mana, udah ke Manado, ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, Mabes TNI. Saya tahu Pak. Oh, ya artinya posisinya kerja. Ya, maaf darat ya, bukan Mabes TNI. Oh, sering. Mabes Polri mah, cuman kan di Mabes Polri nggak ada barang yang kayak di TNI ya Pak. Cuman Sering yang bantu aja. Polri juga, sering bantu TNI. Emang suka yang seperti ke Manado, ke Makassar. Saya pernah ke Makassar juga. Jadi posisinya adalah biasa bekerja di Iya, situ. iya, gitu, Pak. Dipanggil. Posisinya adalah Untuk posisi melucuti biasa amunisi itu bekerja. ya. Dan ini kategorinya adalah kategori Bekerja. sedang melaksanakan pekerjaan. Ya, bukan Dan kategorinya kecelakaan kerja. bukan yang lagi di video lagi mungut. Katanya banyak orang yang bilang bapak saya ke situ nyelonong ngelawan TNI itu enggak. Enggak, mereka satu kru. Artinya kan posisinya posisi kerja. Ini kategorinya kecelakaan kerja. Jadi kayak orang lagi nyangkul ke pancong. Ya kan? Orang lagi melaut Iya. tenggelam. Jadi sekali lagi ya, ini jelas ya dari keluarga bahwa mereka bukanlah pemulung ya, warga sipil itu bukan pemulung yang dinarasikan nyelonong gitu ya. Itu bukan seperti itu guys ya. Yang benar adalah mereka itu memang kru dari TNI tersebut ya, satu rombongan dengan TNI, dan peledakan itu terjadi pada saat menyusun peledak untuk detonator ya di lubang terakhir itu tadi ya. Jadi bukan seperti yang dinarasikan tadi. Memang mungkin tadi ada orang datang itu sudah selesai, mungkin mau nyusun ledakan untuk peledak untuk detonator tadi ya, mungkin ya seperti itu ya. Jadi itu klarifikasinya. Lanjut ya. Warga Pak Salim yang jadi korban ledakan hari ini. Bu. Iya, 2 Bu. Ini tadi sedang apa di sana Pak Salim, mungkin bisa diceritakan? Jadi gini Bu,
Saya pergi dari rumah jam 9, nyampe ke sana sampai jam 11 lah, Bu. Nah, saya lagi nyetandarin motor saya belum dimatiin, tiba-tiba udah ada yang meledak, Pak, Bu. Ini Ius dan Anwar memang janjian di sana untuk mengambil puing-puing atau seperti apa, Pak Salim? Enggak janjian apa-apa, Bu. Enggak janjian apa-apa. Saya memang enggak tahu ada adik saya ada di lokasi itu, memang saya enggak tahu, Bu. Oh, jadi tidak sempat memberitahu Pak Salim bahwa akan pergi ke lokasi? Iya. Saya baru nyampe, baru nyetandarin motor, belum dimatiin, tiba-tiba itu udah meledak, Bu. Terus siapa yang memberitahu Anda bahwa dua adik Pak Salim namanya, Bu? Bagaimana? Namanya? Bukan. Siapa tadi yang memberitahu Pak Salim bahwa Ius dan Anwar menjadi korban? Ini kan ada buktinya di sini, Bu. Iya. Ada buktinya udah Masih dilihat, bersedia, Bu. kakaknya ini. Seorang, betul, adik-adik saya dua-duanya ada di sini, Bu. Jadi tadi Pak Salim datang ke lokasi sudah tahu bahwa dua adik menjadi korban atau belum, Pak Salim? Belum tahu, Bu. Belum tahu bahwa adik intinya saya ada tragedi, ada tragedi dia langsung datang udah gitu meninggal, aja. belum tahu, Bu. Belum tahu. Tahu-tahu saya di sini, Bu. Tahu-tahu saya udah di sini. Tadi waktu di lokasi maksud saya dicari-cari kan, waktu meledak itu saya sampai mundar-mandir terus, Bu. Nyari-nyari adik saya dua-duanya belum ketemu, malah saya tanyain sama TNI, tentara dari Bojong Rangkong, malah saya tanya, Pak ketemu sama adik saya yang namanya Ius? Enggak, katanya gitu. Kalau boleh dicari-cari sampai ke kemahnya, langsung ke kebun itu adik saya, nanyain sama bininya, katanya enggak ada di sini. Adik saya kemana larinya gitu. Saya enggak tahu, Bu, enggak tahu adik saya meninggal. Tiba-tiba saya tahu di sini, Una. di sini tuh di rumah sakit ya, Pak? Oh, tahunya di rumah sakit. Jadi Bapak tidak sempat lihat waktu di lokasi ya? Enggak sempat, Pak. Bu, enggak sempat. Baik. Belum pernah ketemu sama adik saya itu. Baik. Pak Salim, kalau boleh tahu, Ius dan Anwar ini sehari-hari pekerjaannya apa, Pak? Kalau Ius sehari-harinya nanamnya tanaman palawija, Bu. Oh, petani ya, Pak ya? Tanaman semangka, iya tanaman semangka. Malah sekarang juga kan nanamnya belum selesai, Bu. Nanamnya semangka juga belum selesai, adik saya tuh yang namanya Ius itu. Usia berapa, Pak? Kalau Ius? Usianya ya sekitar 51 gitu, ada 51. 51, kalau jadi nggak salah. Jadi keluarga yang ditinggalkan ada istri, anak? Yang Ius? Iya. Ius perempuannya 1, laki-lakinya 3. Anaknya 4 Jadi ya. 4. Pak Ius itu. Yang udah punya keluarga baru 1, Ibu. Oke, kalau Anwar pekerjaannya apa, Pak? Kalau Anwar tani aja, Bu, di lembur, nanam padi biasa, nanam cabai, itu pekerjaan palawija aja. Oke, jadi dua-duanya petani ya, Pak ya? Petani dua-duanya, Bu. Iya, ini kalau informasi yang kita dapatkan, kami mengetahui bahwa warga tuh biasanya memang mengetahui kalau akan ada peledakan amunisi dan kemudian mengumpulkan puing-puingnya. Apakah memang biasa terjadi di sana ya, Pak Salim? Memang terjadi, Bu. Memang kebiasaannya gitu, Bu. Malah bukan Ius doang. Malah banyak orang-orang yang cari-cari yang barang bekas-bekas itu banyak dari tadi juga di lokasi, Bu. Untuk kemudian dijual lagi ya, Pak? Ya, dijual lagi untuk beli beras, Bu. Buat makan anaknya, buat makan. Pernyataan dari kakak korban seperti itu ya? Dan Ius sama Anwar ini memang pernah sebelumnya melakukan ini, Pak Salim? Melakukan mengumpulkan puing-puing dan menjual lagi itu biasa dilakukan Ius dan Anwar? Ya, kalau dulu mah pernah, Bu. Kalau dulu pernah, adik saya yang 1 mah yang namanya Ius. Kalau Anwar itu kan baru, Bu. Oh, baru hari ini berarti ya, Pak? Iya, baru.
Oke, kalau untuk hari ini Pak, Ya, warga ini sekitar tuh cukup diberitahu tidak bahwa membingungkan, ya. akan ada peledakan amunisi jam sekian dan ledakannya akan cukup besar, diberitahu tidak Pak? Nya dikasih tahu Bu, malah dijagi-jagi sama TNI itu semua. Tiap lubang kan dijagi sama TNI. Jangan ada yang kelar, jangan ada yang masuk, kan dijaga terus Bu. Dijaga terus. Sebelum ngeledakin itu kan dijaga sama Ya, TNI. mungkin dari narasinya Bapak ini ya, sehingga terjadi narasi-narasi liar tadi ya. Tapi sudah dibantah tadi ya sama keluarga korban. Ini memang benar kakaknya korban, tapi belum tentu tahu keseharian kan gitu, karena juga lama gak ketemu juga gitu katanya ya. Pada saat mengambil ke lokasi juga tidak tahu secara persis ya, ketemunya langsung di rumah sakit ya guys ya. Jadi yang mana yang benar ya kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi itu memang para korban seperti yang diceritakan oleh kakaknya tadi, itu setelah ledakan ada serpian tuh memang dibuat beli beras gitu ya, diambil ya. Cuman sudah diklarifikasi sama TNI, tapi soal ledakannya itu bukan karena mereka buru-buru berebut itu ya, tapi karena memang mereka itu krunya lagi menyusun peledak untuk detonator, yaitu sudah clear ya, diklarifikasi oleh TNI langsung ya guys ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kang Deddy kesana ini. Ya, berarti ini anaknya. Anak Pak Anwar. Berarti yatim sekarang. Betul. Nah, ini Pak Sekarang Anwar sekolah, Mas. tadi. Sekolah. Di mana? Di SMA 5 Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi Pak. Ini udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya. Alhamdulillah. hidup baik. Dan nanti saya menyampaikan, satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. Ada berapa sih semuanya kan? Semuanya sudah Pak. Yang satu, yang 5 dari yang 6 dari Cibalong. Ya. Yang satu dari Singajaya. Ya, udah. Yang 2 dari Pamengkok, Pak. Ya, nanti saya sampaikan uangnya hari ini ke keluarganya masing-masing ya. Ya, berarti ini luar biasa ya. Ini jadi pecah momen KDM meninjau langsung korban meledak amunisi di Garut. Ini solusi KDM untuk anak korban. Buat yang belum nikah, sungguh mulia hati KDM. Jadi dianggap aku angkat sebagai anak deh gitu ya tadi ya. Lalu disekolahkan sampai perguruan tinggi ya, dikuliahkan. Dan yang terakhir dikasih santunan 50 juta per keluarga ya. Jadi di luar sekolah itu ada lagi santunan uang tunai 50 juta ya. Luar biasa, semoga sehat-sehat lalu Pak KDM ya. Oke, kita menuju yang terakhir ya. Kang Deddy Mulyadi datang ke Garut menemui keluarga korban yang terkena insiden pemusnahan amunisi. Deddy Mulyadi di situ mengangkat anak-anak yang orang tuanya meninggal atas insiden tersebut menjadi anak asuhnya. Disekolahkan hingga lulus sarjana. Begitu cara pejabat kerja, gak cuma mengkritik doang. Begitu cara pemimpin bekerja, gak cuman teoritis doang, ya. Antara teori dan praktek itu seimbang. Nah, itu cara pejabat kerja. Sekarang nih yang mengkritik programnya Deddy Mulyadi cuman teori, kajian, evaluasi, tapi gak pernah terlaksana. Bagaimana tuh Anda yang sekarang menjabat melihat gebrakan Deddy Mulyadi bukan hanya secara programnya tapi kemanusiaannya juga berjalan. Sakit ya. Gak pernah lihat pemimpin kayak gini. Mantap ya. Ini kalau kita lihat Kang Deddy di Mulyadi komentar ya, kalau DPR dikaji dulu, seminar dulu, jadi lupa deh. Betul Kang, anggota dewan pada kemana, wakil rakyat mana? Pejabat yang lain kebanyakan rapat ngurusin anggaran. Mereka tuh perlu rapat dulu agar ada pelizinnya Bang. Betul Bang, mantap, satu keluarga disantuni 50 juta lagi. Betul Bang, sudah terwakili.
Inilah pejabat yang asli, yang benar-benar untuk rakyat. Bapak KDM, sedikit bicara banyak kerja. Sehat selalu buat Bapak KDM, amin ya. Pokoknya buat Gubernur Jabar paling merakyat. Wah, ini masih banyak komentarnya yang positif-positif tentang KDM ya. Ya. Guys ya, sekali lagi kita doakan ya, semoga para korban yang meninggalkan kita semua diberi tempat terbaik di sisinya ya, diterima iman Islamnya, yang ditinggalkan dikaruniai ketabahan. Oke, kita masih ada video-video menarik lainnya di video berikutnya. Maksud kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.